Halo, perkenalkan nama saya Ayu Putri Tami dan ini teman saya Siti Nurrahmawati. Di sini kami akan memaparkan biografi dan profil tentang Said Ahmad Han dan Ibnu Al-Khawarizmi untuk memenuhi tugas kajian Islam dan Sains. Berikut adalah pemaparannya. Baik, saya Siti Nurrahmawati. Di sini saya akan memaparkan tentang biografi Said Ahmad Han. Said Ahmad Han ini dilahirkan pada tanggal 17 Oktober 1817 di kota Delhi. Masa ini merupakan masa berlangsungnya era kekuasaan Kesultanan Mughal di India yang mulai digerogoti oleh kekuatan kolonial Inggris. Ahmad Han termasuk sosok beruntung karena dilahirkan di tengah keluarga yang terpandang dan terpelajar. Kakeknya dan ayahnya merupakan petinggi penting di lingkungan kerajaan Mughal. Ayah dan ibunya dikenal sangat cerdas dan berpendidikan baik. Latar belakang kehidupan keluarga menjadikan Ahmad Han bisa mendapatkan akses pendidikan yang jauh lebih baik. Pendidikan formalnya dimulai di maktab, sebuah lembaga pendidikan agama yang bersifat tradisional dan mengajarkan ilmu keagamaan tingkat dasar. Kemudian, ia mendapatkan pendidikan lanjutan yang kelak menjadikannya figur cendekiawan India dengan kemampuan intelektual di atas rata-rata. Dengan latar belakang tersebut, tentu saja membantu Ahmad Han sukses di jenjang karir. Ia tercatat sebagai pegawai di Departemen Hukum New Delhi. Kemudian, ia sempat menempati jabatan di lembaga peradilan di Agra dan Patipur. Ia juga sosok aktivis yang selalu terlibat dalam berbagai pergerakan sosial kemasyarakatan. Ia berusaha memberdayakan tingkat kehidupan dan pendidikan halayak umum. Karena itulah, ia lebih terkenal sebagai tokoh politik ketimbang tokoh pendidikan. Meski demikian, berbagai kegiatan aktivisnya di samping banyaknya pula kegiatan politiknya, Ahmad Han pun memiliki banyak karya tulis, di antaranya Tafsir Al-Quran wal Huda wal Furqan, Jila'ul Qulub bi Zikri Al-Mahbub tahun 1848, At-Tanbir Al-Sanadi tahun 1847, Jami Jam di tahun 1840, Essay on the Life of Muhammad di tahun 1870, Tafsir Al-Quran di tahun 1880, Ibtolu Al-Umam di tahun 1890, dan Tadyin Al-Kalam di tahun 1862. Karakteristik tafsir Said Ahmad Han. Said Ahmad Han dalam menafsirkan Al-Quran tidak kemudian menafsirkan seluruh ayat, namun hanya beberapa tema yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dianggapnya penting di masa itu. Jadi, dapat dikatakan bahwa ia tidak secara khusus mempersiapkan sebuah kitab tafsir yang lengkap. Masalah-masalah yang diangkat olehnya adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan fenomena alam, serta hal-hal yang berkaitan dengan akidah dasar umat Islam, serta hubungan antara muslim dan non-muslim. Semua tema itu ditulis dalam bentuk esai, kemudian dikoleksi menjadi buku tafsir Al-Quran. Paradigma penafsiran. Said Ahmad Han mendasari penafsiran terhadap Al-Quran dan satu asumsi bahwa ajaran Islam secara mutlak tidak bertentangan dengan hukum alam. Al-Quran adalah kalam Allah, sedangkan hukum adalah hasil perbuatannya sendiri. Atas dasar itu, maka dapat dipastikan bahwa mustahil terjadi pertentangan antara perkataan dan perbuatannya sendiri, atau antara pernyataan Al-Quran dengan sains modern. Berdasarkan asumsi tersebut, ia meyakini setiap apa saja yang terjadi di alam ini dapat dijelaskan berdasarkan hukum kausalitas. Maka, untuk menafsirkan Al-Quran juga harus menggunakan teori-teori ilmiah yang paling mutakhir. Metode penafsiran. Metode yang digunakan Ahmad Han dalam menafsirkan Al-Quran adalah metode rasionalistik. Maksudnya adalah penentuan suatu makna lafaz Al-Quran didasarkan pada pemahaman akali. Penggunaan metode ini lebih mengedepankan akal dan hukum kausalistik sebagai parameter utama untuk mengukir suatu kebenaran ayat. Menurut Ahmad Han, apabila seseorang dalam memahami suatu ayat berpangkal pada makna leksikal namun tidak memperhatikan kesesuaiannya dengan akal sehat dan hukum alam, maka makna sebenarnya bukan menurut arti kata tersebut,
melainkan harus dicari dengan makna lain yang lebih masuk akal. Unsur saintifik tafsir Said Ahmad Han. Tafsir Said Ahmad Han merupakan suatu kitab tafsir yang berusaha untuk menyelaraskan antara pemahaman teks-teks Al-Quran dengan fenomena alam. Ia menyelaraskan makna ayat-ayat Al-Quran yang bersifat irasional atau bertendensi primitif. Untuk penafsiran semacam ini, jika dihubungkan dengan hermeneutik Schirmacher, termasuk dalam lingkup membebaskan tafsir dari dogma dan upaya desakralisasi teks dalam perseptif hermeneutika umum. Sebagai penafsir yang otonom, Ahmad Han menekankan penafsirannya pada konteks zaman, khususnya perkembangan teori sains dan sosial di sekitarnya. Sisi hermeneutik pada tafsirnya terlihat pada pertimbangan kontekstual, seperti pemahaman tafsirnya terhadap konsep malaikat jin, setan, tiupan trompet pada hari pembangkitan, dan Jibril atau Ruh Al-Qudus. Ia dalam menafsirkan konsep-konsep tersebut benar-benar meninggalkan makna lafzi, lalu mencoba mensainskan agar dapat diterima secara akal sehat dan selaras dalam fenomena alam. Contoh tafsir Said Ahmad Han, tafsir tentang malaikat dan setan. Ketika Ahmad Han menafsirkan ayat yang berkenaan dengan malaikat dan setan, ia tidak memahaminya sebagai makhluk yang memiliki entitas sendiri. Ia dengan tegas menolak eksistensi malaikat dan setan, karena keduanya adalah suatu ungkapan simbolis tentang sifat-sifat makhluk ciptaan Allah. Menurut Han, malaikat adalah dukungan moral dari Allah yang membesarkan hati manusia dalam perjuangannya melawan rintangan-rintangan berat, sedangkan setan menunjukkan serba nafsu manusia. Jadi, ia menganggap bahwa konsep malaikat dan setan adalah ungkapan simbolik Al-Quran, berkenaan dengan dorongan kebaikan dan kejahatan yang berada dalam diri manusia. Ada dua faktor yang mendasari penafsiran hermeneutik Said Ahmad Han. Pertama, perkembangan Said modern pada saat itu menjadi hal yang sangat mengagumkan baginya. Sehingga atas dasar itu, Ahmad Han berupaya untuk menyelaraskan penafsirannya dengan perkembangan sains modern tersebut. Kedua, lingkungan sosial keagamaan yang melingkari kehidupannya, termasuk teologi yang diyakini oleh penganut agama Hindu dan Kristen. Hal tersebut tertangkap dari corak penafsirannya berorientasi pada upaya mencari titik temu antara agama. Berdasarkan cara-cara dalam menafsirkan Al-Quran di atas, terlihat bahwa Ahmad Han menerapkan metode hermeneutik yang meskipun pada saat itu belum populer, ia tidak lagi menafsirkan Al-Quran sesuai dengan makna tekstual, melainkan telah menemukan makna terdalam atau nilai dalam suatu teks. Baik, berikut adalah biografi singkat dari Said Ahmad Han. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Putri Utami. Saya mahasiswi dari PGSD 6B Malam. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang biografi dan profil lengkap Al-Khawarizmi sebagai tokoh penemu aljabar dan angka 0. Profil singkat Al-Khawarizmi. Beliau memiliki nama panjang yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 780 Masehi dan wafat pada tahun 850 Masehi di Baghdad. Dan beliau dikenal sebagai penemu aljabar dan angka 0. Al-Khawarizmi merupakan seorang ahli di bidang matematika, astronomi, geografi, dan astrologi yang berasal dari Persia. Al-Khawarizmi bernama asli Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir di Bukhara dan hidup di Al-Khawarizm yang sekarang menjadi Khiva, Uzbekistan pada sekitar tahun 780 Masehi dan beliau wafat pada tahun 850 Masehi di Baghdad. Al-Khawarizmi dikenal sebagai penemu aljabar dan angka 0. Al-Khawarizmi juga dikenal dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Di dunia barat, Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khwarizmi, Al-Ahawizmi,
alkarismi, algoritmi, algorismi, dan beberapa ejaan lainnya. Al-Khawarizmi, guru aljabar di Eropa. Al-Khawarizmi menciptakan penggunaan sekon dan tangen dalam penelitian trigonometri dan astronomi. Saat masih muda, Al-Khawarizmi bekerja di Bait Al-Hikmah di Baghdad pada saat pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Al-Khawarizmi juga bekerja di sebuah observatorium, yakni sebuah tempat belajar matematika dan astronomi. Selain itu, beliau juga dipercaya sebagai pemimpin perpustakaan khalifah. Pada dunia Islam, Al-Khawarizmi pernah memperkenalkan angka-angka dan perhitungan India. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai penulis ensiklopedia berbagai disiplin ilmu, tokoh pertama kali yang memperkenalkan aljabar dan hisab atau perhitungan disertai berbagai ilmu pengetahuan serta konsep di bidang matematika yang kita masih pelajari sampai sekarang. Selain pada bidang matematika, Al-Khawarizmi juga terkenal di bidang ilmu falak atau astronomi, yaitu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian kedudukan, pergerakan, pemikiran, serta tafsir yang berkaitan dengan bintang. Karya dari Al-Khawarizmi selama hidupnya. Al-Khawarizmi mengabdikan diri sebagai dosen kehormatan di sekolah Baghdad. Sebagai ilmuwan, beliau telah menciptakan berbagai karya, di antaranya yaitu Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, yaitu buku yang berisi tentang rangkuman perhitungan, penimbangan, serta perlengkapan atau berisi rangkuman dasar-dasar aljabar. Kitab Al-Jama' wal Tafriq bil Hisab Al-Hind atau Isid Al-Ghirizmi, yaitu buku yang berisi tentang pengiraan dan penjumlahan berdasarkan sistem kalkulasi Hindu. Kitab Surah Al-Ard, yaitu buku yang berisi tentang rekonstruksi planetarium dan berbagai karya lainnya. Al-Jabar, yaitu buku yang diklasifikasi oleh sejarawan bahwa buku ini berisi tentang dasar-dasar ilmu matematika yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karyanya yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah atau The Book of Restoring and Balancing adalah yang menjadi titik awal aljabar dalam dunia Islam. Penanaman aljabar sendiri diambil dari judul buku tersebut, yaitu Aljabar. Lewat buku tersebut, ia dikenal sebagai Bapak Aljabar. Selain aljabar, dalam bidang ilmu matematika, Al-Khawarizmi juga memperkenalkan aritmatika, geometri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Peranan serta sumbangan yang diberikan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memperkenalkan konsep sifat dan juga sistem nomor yang banyak digunakan pada zaman sekarang. Karyanya ini memuat tentang cos, sin, dan tan yang digunakan dalam penyelesaian persamaan trigonometri, teorema segitiga sama kaki, dan perhitungan luas segitiga, segi empat, dan lingkaran dalam geometri. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.